Halo guys, kembali bersama gue di channel Willy Mekun. Hari ini gue akan mesen anime lagi yang menjadi episode terakhir. Anime favorit gue di musim summer 2022 adalah Isekai Yakyoku. Jadi ya, kita akan lihat apakah Fama berhasil untuk membasmi wabah hitam, karena memang para hewan perekat sejenis tupai sudah masuk ke dalam kota, dan semoga hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi gitu kan. Jadi semoga baik korban warga desa maupun Fama sendiri bisa terselamatkan lah gitu kan, agar tidak menyebabkan banyak korban berjatuhan gitu ke depannya. Karena benar-benar wabah hitam itu benar-benar menurut gue tuh kayak sebuah virus yang agak mirip dengan corona gitu kan, memang cepat menyebarnya gitu. Dan yaudah, dia menunggu berapa lagi, langsung aja ke episode terakhir dari Isekai Yakyoku. Let's go. Langsung aja ke episode terakhir dari Isekai Yakyoku. Let's go. Oke. Ya, ini lonceng pemberitahuan kalau ada. Iya, udah ada penyerangan. Tapi hmm langsung kaget. hmm hmm hmm. Dendam pribadi. Iya, gue yakin dendam pribadi gitu. Dan itu pernah berhubungan dengan Bruno, cuma gue lupa namanya. Lucu deh namanya tuh. Oh kan, boleh ceritain. Oke. Dia seperti seorang apoteker yang aku kenal. Bener kan, pasti ada hubungan dengan Bruno ya. Yes, bener banget. hmm Skasi, ya kan. Skasi. Oh, ini yang apa ya, jadi permasalahannya gitu kan, mirip ya Orochimaru lah. Jadi masuk wabah. Mhm. Ah. Mm-mm. Hmm. Bro. Kamyu Desade. Oh. Opening? Oh, opening. Kamui Desade. Emang itu namanya ya? Oh, mungkin itu nama aslinya kali ya. Nggak tahu, gue juga. Waktu itu pernah disinggung di episode 10 nggak? Ya, namanya dia juga gitu. Oh, mungkin nama orang lain kali ya, gue juga nggak tahu sih. Kayak gue pernah pernah mendengar gitu loh. Nah, apa namanya? Orang yang selama ini menyebar wabah gitu kan. Yang memang pernah ada hubungan dengan Bruno gitu kan.
Gue pengen tahu aja sih. Kan ya kita hitungnya gini, kita hitungannya terlepas dari Pharma yang OP, musuhnya juga OP banget kan. Menurut gue tuh jadi lawan yang cukup imbang sih. Manganya iya manga atau light novel ini saya kayak itu udah berapa ya, udah nggak tahu sih udah jauh chapter apa, gue nggak tahu sih. Tapi kalau misalkan emang udah banyak chapter yang mereka buat, harusnya bisa sih season 2. Dan gue nggak tahu ini mau dibuat gimana gini, apakah gantung atau nanti bakal end di episode ini gitu. Buset. Tuh lalu suci. Buset. Gila OP banget coy. Membelah nih. Buset. Bener dong. Salomon. Iya, Salomon. Anjay. Anjay. Hmm. Oke. Okay. Hmm. Hmm? Hmm. Hmm. Bener. 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 No, baru dibilang, baru dibilang, baru dibilang panjang umur. Oh, ada. Oh, oke. Okay. Tikus. Iya. Bajing terbang. Nah, oke, bokapnya. Harma. Iya. Oke, berhasil ditahan. Masa nggak tahu sih? Wih. Oh iya, iya tapi apa itu? Gue juga penasaran. Roh jahatnya tuh apa gitu? Apa kebalikan dari Pharma ya gitu kan?
ada tandingannya gitu kan, dewa apa gitu kan. Aduh. Buset. Seneng banget. What? Oh, bahasanya dikremasi ya, karena dibakar gitu. Oh. Nah, itu dia. Wah, iya makanya. Nah, no way. What? No, 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 bukan, bukan. Kayaknya bukan deh. Feeling gue gak enak juga sih. Makanya dibunyi lagi kan. Iya, ada yang masuk. Oh, kaget gue. Kaget gue pikir ada orang. Gue pikir ada orang. Duh, ngeri gue. Takutnya Charlotte dibekep gitu kan. Aduh, gila ngeri gue. Gue bayangin gue udah gak enak aja gue. Sepi men, gak ada apa-apa. Sampai 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 ini gue, sampai kaget gue. No way. Waduh, gimana perasaan bagaimana keadaan Charlotte itu, gue ribet, gue takut kayak di Sandra sih, yakin gue. Oke. Oke, sesuai di opening. Let's go Bruno. uh
Berarti diracun dulu dia. Hmm. Aku tahu nih. Uh, buset, banyak banyak banget coy. Buset. Hmm. Oke. Itu yang tadi disebut-sebut itu nama-nama senyawa senyawa racun nih kayaknya. Hmm. Itu apa ya? Oh. Hmm. Let's go Warma. Let's go Warma. Let's go Warma. Hmm. Hmm. Ntar dulu penasaran gue nih dia Parma bakal ngapain ngapa ngelakuin apa gitu kayaknya. Hmm. Oh iya. Hmm. Ya. Hmm. Hmm. Oh. Seperti pepatah legenda mengatakan bahwa ya itu memang adalah kekuatan Diomedes gitu kan. Gila the best. The best.
Hmm. Oke ya saya. Ya, OP banget sih. Oh, oke habis data. Hmm, kaget gue. Kaget gue. Gue dengerin lagu fullnya loh, itu enak banget loh ini endingnya. Sering banget gue denger gitu. Mm-mm. Mm-mm. Ya, yang dinamakan vaksin. Vaksin untuk agar wabah hitam tidak menyebar kemana-mana itu. Mm-mm. Hmm. Hmm. Ya. Mm-mm. Selain penyakit wabah hitam, ya. Hmm. Ya, wabah hitam bukan lagi penyakit yang sulit disembuhkan. Ya. Ya. Oh, oke, masih ada lagi. Kali ini udah bukan. Hmm. gue gue pikir bakal gue pikir bakal kena kaki tadi. Ya kali. Tapi gue tahu sih apakah nanti bakal jadi eh, diangkat jadi kesatria gitu kan. Wah, bisa jadi gitu kan. Hmm. Hmm. Sokap. Oh, Laksamana. Hmm. Solomon. Pierre. Kata-kata ya. Hmm. Hmm. Siapa yang lagi datang? Hmm. Oh, banyak. Ya, happy ending bener-bener yang apa ya? Ya kayak udah takdir gitu loh, takdirnya si siapa? Pharma dalam menyelamatkan eh, kotanya dalam wabah hitam gitu. Untuk ya ending ini benar-benar yang happy ending, benar-benar yang kayaknya udah kelihatan sih kalau misalkan Pharma ini benar-benar OP banget gitu kan sebagai eh, orang yang memiliki kekuatan gitu, kekuatan dewa gitu kan. Itu jadi itu udah kayak takdirnya gitu loh. Jadi kayak ketika siapa namanya ada orang yang nyinggung gitu kan, memang eh, pemurnian itu atau pemurnian zat beracun
yang dilakukan oleh Pharma itu ya itu memang apa ya, kekuatan dari dewa medis gitu kan. Jadi makanya orang-orang tahu gitu kalau misalkan kekuatan itu adalah kekuatan dari dewa medis gitu kan, yang memang dimiliki oleh Pharma. Seperti itu. Dan akhirnya seiring berjalannya waktu mereka akhirnya apa ya, membuat sebuah apa ya, uji klinis gitu kan, baik obat ya kan, terus vaksin yang nantinya bisa mereka gunakan untuk orang-orang yang dimana ketika nanti ada wabah hitam itu bukan sebuah penyakit yang apa namanya, berbahaya lagi gitu kan, dan itu bisa disembuhkan seperti itu. Nah makanya jadi gue bisa bilang kayak Seijo, Jetko Sushi atau anime seperti Isekai Yakyoku memang sangat apa namanya, bisa bilang yang membuat kita pintar gitu loh. Jadi benar-benar yang istilah-istilah yang apa ya, senyawa gitu kan, terus obat-obatan, terus yang memang sering kita jumpai gitu kan di kimia gitu kan. Dan berhubung gue bukan anak IPA, jadi kan makanya kan akhirnya gue belajar lagi gitu kan. Walaupun memang di SMP juga gue belajar kok gitu loh, gue di SMP belajar, terus di apa SMA kelas 1 gue masih belajar gitu. Tapi kalau udah SMA kelas 2 kan udah penjurusan kan, jadi yang artinya gue tidak belajar lagi tentang IPA gitu kan. Tapi setidaknya kayak senyawa-senyawa kayak apa, air, cuka, karbon dioksida, karbon monoksida, hidrogen, terus hal-hal yang terdapat di tabel periodik itu kurang lebih apalah. Tapi kalau misalkan kayak nama-nama senyawa obat itu kan perlu belajar. Nah makanya di sini kan Isekai Yakyoku memberikan sebuah apa, pembelajaran gitu, kayak sebuah materi yang memang kita seperti di reminder lagi gitu kan tentang hal itu gitu, yang memang sangat berguna gitu untuk kita gitu kan, sebagai orang yang memang harus tahu gitu tentang obat-obatan gitu kan. Itu agar kita biar tahu gitu kira-kira nih sebagai orang yang awam, sebagai orang yang nggak tahu penyakit misalkan, orang yang benar-benar nggak tahu kira-kira nih obat ini cocoknya apa gitu loh. Jadi orang-orang yang kita nih yang sebagai awam yang memang ingin apa namanya, membeli obat atau ingin mendapatkan obat, jadi kita tahu gitu loh kalau misalkan dosis ini dengan dosis itu berbeda gitu. Jadi makanya, jadi biar kita juga tercerahkan gitu, walaupun memang kita bukan seorang apoteker, tapi setidaknya kan kita tercerahkan gitu kalau misalkan obat yang kita pilih tidak salah, seperti itu. Nah makanya ini benar-benar yang bagus lah, cerita yang bagus, benar-benar yang benar-benar teredukasi banget, jadi pintar lah pokoknya untuk nonton anime ini. Cuma itu sih, mungkin gue pribadi emang gak begitu suka dengan MC yang overpower, jadi makanya ketika musuh tersebut mudah dikalahkan ya udah gitu. Jadi artinya memang itu sudah takdirnya Pharma gitu kan untuk membasmi penyakit tersebut atau wabah tersebut gitu. Itu aja sih. Tapi technically buat bener-bener yang teredukasi, yang bener-bener tercerahkan, bener-bener yang akhirnya jadi pintar loh gitu loh gue nonton anime ini, seperti itu. Ya gue bisa nobatkan anime ini sebagai best sci-fi di summer ini, karena memang ya anime apa lagi yang apa ya, benar-benar yang membuat kita tuh jadi apa ya, cerdas gitu, benar-benar membuat kita pintar gitu, yang membuat kita jadi oh gini ya gitu. Jadi benar-benar yang sebuah ilmu baru ya kan, lebih tepatnya ya hal-hal yang asing gitu untuk kita yang pernah kita dengar gitu kan, akhirnya kita jadi tahu gitu. Ya gue bilang best sci-fi summer 2022 lah, cocok lah, deserve lah menurut gue untuk Isekai Yakyoku. Tapi kalau misalkan base Isekai kayaknya ada sih. Jadi gue nggak bakal ngasih tahu sih, ada lah pokoknya yang masih terbaik lah dari Pharma gitu kan, atau dari Isekai Yakyoku ada lah pokoknya. Tapi kalau sci-fi emang gue akui emang mereka yang terbaik menurut gue untuk di summer ini. Mungkin itu aja rasa anime gue, yang masih thank you banget yang sudah nemenin gue yang pastinya di anime Isekai Yakyoku dari episode 1 sampai episode 12. Dan ada beberapa anime lagi yang belum tamat, kayak Jote, kayak Mighty no Abyss, kayak Hataraku no Sama, dan apa ya? Ya sebenarnya sih ada sih Isekai Oji-san, tapi kan bakal ketunda dan nanti bakal tayang lagi di fall gitu kan. Jadi makanya itu nggak dihitung. Jadi ada beberapa anime lagi lah yang masih harus
selesaikan, termasuk anime tontonan gue yang tidak gue reaction seperti Overlord, seperti Call of the Night, terus juga ada ada Love Live juga gitu kan. Jadi makanya ya intinya tetap support gue gitu kan sampai nanti di akhir tahun. Ya gue berharap sih semoga bisa tembus 2000 lah, walaupun itu sangat mustahil banget, tapi tidak ada yang tidak mustahil gitu. Intinya apapun yang gue apa yang gue lakukan, apa yang gue terus upload, terus berkarya gitu kan, tidak mungkin gitu kan, pasti bisa lah, yakin gue gitu, untuk bisa tembus 2000 di akhir tahun gitu. Dan yang pasti jangan lupa subscribe, di komentar kira-kira anime fall lagi apa, atau anime fall apa lagi yang kalian terus gue bahas. Yang pasti coba like kalau suka, kalau tinggal dislike saja, dan jangan lupa notifikasinya agar lu tidak kena video di gue. Dan sampai bertemu lagi di musim fall 2022.